masih bersama kami di debat publik calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. Dan kita sudah berada di segmen kedua, yaitu segmen pendalaman visi dan misi. Di hadapan kita sudah ada pertanyaan yang disiapkan oleh para penyusun materi. Ada 5 amplop yang masing-masing akan dipilih oleh masing-masing pasangan calon dan nanti akan kami bacakan pertanyaannya. Silakan. Ya, Rudi, jika tadi di segmen pertama ada mengawali dengan pasangan calon nomor urut 1, ya, maka di segmen kedua saya akan mengawali dengan pasangan nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 2 mengambil pertanyaan yang ada di hadapan Anda. Silakan diambil, serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Silakan kepada saya. Kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Sampai. Ya, mohon disimak pertanyaannya baik-baik paslon nomor urut 2. Pendapatan asli daerah Kabupaten Serdang Bedagai sekitar 126 miliar rupiah. Tentu masih jauh dari memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dalam APBD sebesar 1,5 triliun rupiah. Untuk mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, dibutuhkan sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagaimana strategi yang Anda akan lakukan bila terpilih untuk menggali sumber pembiayaan pembangunan selain PAD dan dana transfer? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bahwa sebagai Kabupaten Pemekaran, Serdang Bedagai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 mempunyai PAD yang sangat terbatas, masih di bawah 10% dibandingkan dengan total APBD. Apa yang harus dilakukan jika kami mendapat amanah adalah pertama, tentu saja meningkatkan produktivitas masyarakat. PDRB harus digenjot. Sektor-sektor yang selama ini hanya tradisional seperti sektor pertanian harus ditingkatkan. Untunglah Serdang Bedagai sudah mempunyai irigasi yang baik, dari mulai irigasi dari Sungai Ular sampai ke Sungai Padang. Dengan adanya daya beli petani ditingkatkan, yang kedua dari investasi. Investasi ini harus digenjot dengan memudahkan semua peraturan dan melakukan promosi dan roadshow kemana-mana agar iklim investasi di Serdang Bedagai itu bisa terus ditingkatkan. Kemudian pembelian pemerintah juga harus ditingkatkan. Ekspor meskipun itu tidak langsung ditangani oleh kabupaten, ini juga harus dirangsang. Perkebunan-perkebunan kita dengan produk-produk tradisional kelapa sawit maupun karet maupun coklat ini harus ditingkatkan. Dengan demikian maka PAD kita akan naik dan sektor kreativitas masyarakat seperti Bekraf, Badan Ekonomi Kreatif, UMKM, pariwisata ini harus ditingkatkan. Dengan demikian maka PDRB kita akan meningkat dan Serdang Bedagai akan bisa meningkatkan PAD dengan baik. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Silakan, Ya, Rudi. baik Widi. Sekarang giliran paslon nomor urut 1. Silakan mengambil 1 amplop pertanyaan. Baik, silakan mengambil tempat. Mohon disimak pertanyaannya. Perolehan pajak daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2019 berhasil melampaui target secara agregat. Namun, ada beberapa jenis pajak daerah yang belum mencapai target, yakni pajak air tanah, pajak parkir, dan pajak hiburan. Bila Anda terpilih, bagaimana upaya meningkatkan perolehan pajak daerah sebagai primadona pendapatan asli daerah Kabupaten Serdang Bedagai? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Insya Allah kalau memang ini kita diberi amanah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, yang pasti persoalan lahan tanah dulu kita selesaikan. Ya, kenapa masyarakat tidak membayar PBB? Mungkin persoalan tanah juga itu jadi persoalan. Yang kedua tentang masalah pertanian yang selama ini mungkin mereka tidak mau bayar karena irigasinya, ya irigasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu kita infrastrukturnya kita bagusin. Kalau semua infrastrukturnya bagus, mungkin orang akan berlomba untuk membayar seperti tadi tali airnya, irigasinya, juga jalannya itu juga menjadi persoalan juga bagi kita. Kalau jalannya bagus,
mungkin iklim investasi akan datang. Kalau iklim investasi datang, investor masuk, semuanya akan mendapatkan penghasilan. Mungkin tambahkan Pak Lin? Ya, silakan. Kami ke depan insya Allah akan membina SDM di Kabupaten Serdang Bedagai untuk bisa terus mengejar PAD-PAD di Kabupaten Serdang Bedagai, karena memang hari ini kondisi-kondisi di mana masyarakat belum optimal melaksanakan membayar pajak adalah mungkin karena masalah SDM di Kabupaten Serdang Bedagai yang masih minim. Insya Allah ke depan perbaikan-perbaikan khususnya di bidang penguatan SDM akan kami lakukan untuk optimalisasi peningkatan pajak asli daerah. Terima kasih. Baik, masih ada. Baik, waktunya habis. Kita lanjut, Widi, silakan Ya, pertanyaan langsung saja berikutnya. paslon nomor urut 2 silakan mengambil kembali pertanyaan Anda terkait dengan tema pemerataan ekonomi, pengelolaan keuangan daerah dan infrastruktur. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk Anda. Baik, mohon disimak baik-baik pertanyaan Anda, paslon nomor urut 2. Pembangunan infrastruktur publik merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Namun dalam prosesnya, pembangunan infrastruktur ini seringkali diikuti dengan konflik sosial, konflik agraria, dan kearifan lokal. Apa agenda konkret dan terukur yang saudara siapkan untuk mencegah dan mengatasi konflik yang terjadi akibat pembangunan infrastruktur? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, tentang infrastruktur berkaitan dengan masalah konflik jalan, hampir tidak ada konflik dalam pembangunan jalan di Serdang Bedagai karena masalahnya soal ganti rugi. Jadi kalau misalnya kita mau memperbaiki atau membesarkan jalan ibu kota Sungai Rampah, anggarannya sudah tersedia. Tinggal sekarang bagaimana sosialisasikan dengan masyarakat. Ketika NJOP-nya disesuaikan dengan harga pasaran, tidak ada masalah. Irigasi juga hampir tidak ada konflik di Serdang Bedagai. Yang terjadi konflik justru ketika kita akan melakukan, katakanlah, renew yang namanya HGU dan lain-lain. Untuk itu, konflik-konflik agraria ini memang ada porsinya kabupaten dan ada porsi daripada pemerintah provinsi dan pusat. Kami telah menjadi anggota daripada konsorsium pembangunan agraria dalam penanganan konflik. Untuk itu, dalam persoalan membangun infrastruktur dan memperbaiki konflik, kami akan kembali mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2003 tentang kewenangan pemerintah daerah dan PP Nomor 38 tentang tugas kewajiban daripada pemerintah daerah. Karena bagaimanapun juga kita adalah bagian daripada provinsi, kita adalah bagian daripada nasional. Ada misalnya 5.500 hektar tanah yang harus dikeluarkan dari HGU, itu tidak bisa hanya kabupaten, tapi harus koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Ini yang harus kami lakukan. Baik, terima kasih. Waktu Anda habis. Silahkan Rudi. Ya, selanjutnya ini adalah amplop terakhir untuk paslon nomor urut 1. Kami persilahkan. Baik. Mohon didengarkan. Pemerataan ekonomi, pengelolaan keuangan, dan pembangunan infrastruktur merupakan faktor yang sangat urgent dalam satu pemerintahan. Bahkan pemerintahan pusat di tahun ini juga mengalami kesulitan karena pertumbuhan ekonomi sampai sekarang masih di bawah 0%. Namun, pertumbuhan positif berhasil ditorehkan di sektor pertanian, di mana Serdang Bedagai merupakan salah satu sentra pertanian di Sumatera Utara. Bagaimana langkah-langkah strategis Anda untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai agar memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Baik, Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai irigasi ada 3, irigasi Sungai Ular, Bajayu, dan Seblutu. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Serdang Bedagai. 40.000 kurang lebih persawahan kita tentunya bisa terairi. Namun demikian yang perlu kita tingkatkan adalah sekarang bagaimana produktivitasnya meningkat. Ya, bukan luas lahan yang ditambah, tapi bagaimana produktivitasnya itu bisa meningkat sesuai yang diharapkan. Kabupaten Serdang Bedagai hari ini produktivitasnya hanya rata-rata 5,7 ton per hektar. Untuk kedepannya, insya Allah kita akan kita buat
mencapai mungkin sampai 7 sampai 8 ton. Ini tentunya kalau produktivitas kita meningkat, petani pun akan bangkit. Kedepannya mereka hasilnya baik, ditambah infrastruktur yang baik, ditambah pupuk yang cukup, semuanya akan bisa meningkatkan perekonomian di Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih. Tambah. Ya, silakan. Selain daripada sektor pertanian, kami akan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan di sektor-sektor yang lain seperti pariwisata, perkebunan, perikanan, dan mungkin sektor-sektor lainnya. Selain itu kami juga akan berintegrasi dengan pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi yang baik di Kabupaten Serdang Bedagai. Mungkin itu tambahan. Masih ada waktu? Cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Ya, boleh kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2020. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.